Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di pendidikan hukum era teknologi digital di pertemuan keempat. Di pertemuan keempat kali ini materinya berkaitan dengan perlindungan data pribadi di era digital. Pada pertemuan kali ini kita harus memulai dengan pemahaman yang jelas mengenai perlindungan data pribadi, serta mengapa isu ini menjadi sangat penting dalam konteks dunia digital saat ini. Saya ingin menekankan bahwa di era digital, data pribadi telah menjadi aset yang sangat berharga, tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi pihak-pihak yang mengelolanya. Oleh karena itu, perusahaan atau organisasi yang mengumpulkan data tersebut memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan kerahasiaan dan keamanan data yang mereka simpan. Perlu kita pahami bahwa setiap interaksi kita dengan teknologi digital menghasilkan data pribadi yang tidak hanya mencakup informasi dasar seperti nama, alamat, email, tetapi juga data yang jauh lebih sensitif seperti riwayat transaksi keuangan, catatan kesehatan, dan preferensi pribadi hukum. Dalam hal ini, hukum berperan sebagai pelindung untuk memastikan semua data ini tidak jatuh ke tangan yang salah atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Perlindungan ini tidak hanya berfokus pada individu, tetapi mencakup kewajiban organisasi yang mengumpulkan data serta mengelola data tersebut. Data pribadi merupakan informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang, seperti nama, alamat, nomor telepon, alamat email, serta keuangan dari perilaku. Di dunia digital yang terus berkembang saat ini, hampir setiap tindakan kita, meskipun tidak signifikan, menghasilkan data pribadi yang dikumpulkan dari berbagai platform. Misalnya, riwayat pencarian Google, riwayat belanja online, serta riwayat transaksi. Data ini bukan hanya sekedar angka atau informasi, ia dapat mengungkapkan preferensi pribadi, perilaku konsumen, bahkan kebiasaan kita sehari-hari. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi menjadi sangat penting. Jika data-data ini jatuh di tangan yang salah, maka sangat merugikan baik segi psikologis ataupun segi finansial. Contoh kasus di Indonesia pernah dikejutkan oleh data bocor yang melibatkan salah satu platform e-commerce terbesar. Dalam insiden tersebut, data pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon dapat diakses oleh pihak ketiga dan disebarluaskan.
Kasus ini sangat memprihatinkan dan jelas bagaimana data pribadi yang awalnya terlihat biasa saja seperti nama, alamat, nomor telepon bisa menjadi target bagi oknum yang berniat untuk mengeksploitasi informasi tersebut untuk tujuan yang merugikan. Terkait dengan regulasi perlindungan data pribadi. Di Eropa ada GDPR atau General Data Protection Regulation. Sedangkan di Indonesia ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. GDPR yang diberlakukan di Eropa di tahun 2016 merupakan langkah besar dalam memberikan hak-hak kepada individu untuk mengontrol data pribadi mereka. Regulasi ini memberikan hak yang sangat penting seperti hak untuk mengakses, memperbaiki, dan menghapus data pribadi yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi. Selain itu, mengharuskan organisasi atau perusahaan untuk meminta persetujuan eksplisit sebelum mengumpulkan data pribadi dan memastikan transparansi penuh mengenai bagaimana data tersebut digunakan. Di Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang disahkan di tahun 2022 juga bertujuan untuk memberikan perlindungan yang serupa, namun lebih spesifik untuk konteks di negara Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk mengatur dengan jelas bagaimana data pribadi harus dilindungi dan memberikan hak akses yang jelas. Undang-undang ini sudah disahkan, namun implementasinya masih tahap penguatan dan sosialisasi di berbagai sektor. Kita masuk ke tantangan. Setelah regulasi ada, tentu tantangan itu muncul. Ketika sudah ada aturan, maka tantangan yang harus dihadapi dalam perlindungan data pribadi. Salah satunya adalah regulasi hukum dalam menghadapi era digital. Adalah kecepatan inovasi teknologi yang berkembang jauh lebih cepat dibandingkan dengan regulasi yang ada. Salah satu masalah utama adalah globalisasi teknologi. Platform digital seperti Google, Facebook, atau Amazon beroperasi di hampir setiap negara, masing-masing dengan aturan hukum yang berbeda. Di satu sisi, teknologi terus berkembang, menciptakan inovasi baru yang tidak selalu bisa berlangsung diatur oleh regulasi hukum. Di sisi lain, negara-negara masih harus beradaptasi dengan teknologi baru ini untuk membuat regulasi yang tepat. Ia menciptakan jurang yang lebar atau jurang yang besar antara perubahan cepat dalam teknologi dan kecepatan adaptasi regulasi. Salah satu kesulitan yang muncul adalah ketika data pengguna yang sering disimpan di server yang berada di luar negara tempat pengguna berada. Di sini yang membuat penegakan hukum menjadi sangat rumit. Misalnya, data yang dikumpulkan oleh platform digital bisa disimpan di negara Amerika atau negara lain lah. Sementara pengguna berada di Indonesia. Nah, tentu ini menimbulkan perbedaan dalam standar keamanan data antar negara dan hak akses data yang tidak seragam. Tentu memperrumit implementasi regulasi, terutama dalam hal perlindungan data pribadi.
Setelah tantangan, kita masuk ke hak-hak pengguna dan perlindungan data pribadi. Berdasarkan regulasi, ada 3 hak yang dimiliki oleh individu atau orang-orang yang memiliki data pribadi. Hak untuk mengetahui data yang dikumpulkan. Data yang dikumpulkan untuk apa? Dia harus tahu. Hak untuk memperbaiki atau menghapus data pribadi. Ketika data pribadi sudah dikumpulkan, ternyata ada perbaikan atau dihapus karena suatu hal, itu boleh. Hak untuk menolak penggunaan data pribadi untuk tujuan tertentu. Kita boleh menolak. Misal ada entitas atau perusahaan yang meminta data pribadi kita juga berhak menolak untuk tujuan tertentu. Di poin pertama adalah hak transparansi. Hak untuk mengetahui data yang dikumpulkan merupakan hak kepada individu untuk mengetahui data apa yang dikumpulkan, tujuan pengumpulan data, dan bagaimana data tersebut digunakan. Hal ini tentu memastikan bahwa pengguna dapat mengontrol penggunaan data mereka, yang sangat penting di dunia digital. Setiap individu berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai bagaimana data mereka dimanfaatkan. Apakah itu untuk iklan atau penyimpanan jangka panjang. Selain itu, regulasi ini membentuk hak untuk memperbaiki data pribadi yang salah atau usang dan dalam sistem perusahaan. Serta hak untuk menolak untuk tujuan tertentu seperti penggunaan yang tidak jelas dan perusahaan yang ilegal. Tanggung jawab perusahaan dalam mengelola data pribadi berkaitan dengan perlindungan yang memadai terhadap data yang dikumpulkan, kebijakan privasi yang jelas dan dapat diakses oleh pengguna. Perusahaan tidak hanya memiliki tanggung jawab moral, tetapi juga tanggung jawab hukum untuk melindungi data pribadi yang mereka kumpulkan. Mereka harus memastikan bahwa data pribadi yang disimpan terlindungi dengan baik dengan menggunakan sistem keamanan tingkat tinggi seperti enkripsi dan perlindungan dari akses yang tidak sah. Selain itu, perusahaan juga harus menyusun kebijakan privasi yang jelas dan transparan serta mudah dipahami oleh konsumen. Berkaitan dengan tanggung jawab hukum dalam perlindungan data pribadi. Setiap perusahaan yang mengumpulkan data pribadi memiliki tanggung jawab untuk melindungi data tersebut. Perlindungan data pribadi bukan hanya sekedar kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh setiap perusahaan. Mereka wajib memastikan bahwa data pribadi yang dikumpulkan tidak disalahgunakan, baik untuk tujuan yang tidak sah maupun untuk kepentingan pihak ketiga tanpa izin pemilik data.
Perusahaan tidak harus memiliki sistem keamanan yang memadai untuk melindungi data tersebut, baik secara fisik maupun digital, serta mengimplementasikan protokol privasi yang jelas. Dalam prakteknya, perusahaan juga harus transparan mengenai bagaimana mereka mengumpulkan, menyimpan, dan menggunakan data pelanggan. Persetujuan eksplisit dari pelanggan sebelum data mereka dikumpulkan adalah bagian penting dari regulasi yang ada. Sementara itu, peran negara sangat penting. Negara memiliki peran yang sangat besar dalam menegakkan regulasi perlindungan data pribadi. Negara harus menerapkan kerangka hukum yang jelas dan tegas untuk melindungi data pribadi warganya, seperti yang dilakukan dengan mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Regulasi ini memberikan landasan hukum yang kokoh untuk mengatur bagaimana data pribadi harus diberlakukan serta memberikan hak akses dan kontrol kepada individu atas data mereka. Selain itu, negara juga bertanggung jawab untuk menegakkan hukuman terhadap pelanggaran yang terjadi, baik yang dilakukan oleh perusahaan besar maupun individu yang melakukan penyalahgunaan data. Resiko dari pelanggaran data pribadi. Resiko yang muncul akibat pelanggaran data pribadi, kehilangan kepercayaan, kerugian finansial, dan reputasi perusahaan yang terganggu. Poin pertama, kehilangan kepercayaan pelanggan. Salah satu dampak langsung yang paling signifikan akibat pelanggaran data pribadi adalah kehilangan kepercayaan pelanggan. Dalam era digital saat ini, kepercayaan adalah salah satu aset paling berharga bagi perusahaan, terutama yang bergerak di bidang e-commerce atau perbankan serta layanan kesehatan, di mana data pribadi menjadi inti dari layanan yang mereka tawarkan. Ketika pelanggan merasa bahwa data pribadi mereka tidak aman, mereka akan mengurangi atau bahkan menghentikan penggunaan layanan perusahaan tersebut. Kepercayaan yang hilang tentu sangat sulit dikembalikan. Dan akan menimbulkan kerugian jangka panjang. Kerugian finansial di poin kedua yang timbul akibat pelanggaran data pribadi sangat besar baik bagi individu atau perusahaan. Bagi individu, kerugian finansial ketika data mereka bocor seperti alamat, rumah, riwayat transaksi, nomor kartu kredit dapat digunakan oleh hacker atau penjahat cyber untuk melakukan penipuan atau pencurian identitas. Hal ini disebabkan karena data mereka bocor dan mengakibatkan kerugian finansial secara langsung, seperti kehilangan uang atau penggunaan kartu kredit tanpa izin. Sedangkan kerugian finansial bagi perusahaan tentu
Perusahaan yang mengalami kebocoran data akan menanggung biaya penanggulangan yang sangat besar, termasuk pemberitahuan kepada pelanggan, audit keamanan, serta biaya litigasi jika ada tuntutan hukum dari pelanggan, dan memungkinkan harus membayar biaya pemulihan untuk memperbaiki sistem keamanan mereka. Ketiga yaitu reputasi perusahaan yang terganggu. Perusahaan yang tidak berhasil menjaga data pribadi pelanggan dengan baik akan dilihat sebagai tidak profesional dan tidak dapat dipercaya. Hal ini bisa mempengaruhi keputusan investasi, investor, atau kerjasama dengan pihak ketiga yang tentunya akan berdampak pada keberlangsungan dan keberlanjutan di bisnis mereka. Ada beberapa teknologi yang bisa digunakan untuk perusahaan atau entitas yang mengumpulkan data pribadi untuk perlindungan data pribadi. Ada enkripsi data, penggunaan firewall atau antivirus, dan 2FA atau autentifikasi dua faktor. Enkripsi data adalah proses pengamanan data yang membuat informasi hanya dapat dibaca oleh pihak yang memiliki kunci untuk mendeskripsikannya. Data yang dienkripsi akan tampak seperti kode acak bagi siapapun yang mencoba mengaksesnya tanpa izin. Teknologi ini sangat penting dalam melindungi data pribadi, terutama saat data tersebut sedang dikirim melalui internet atau disimpan di cloud. Contoh di platform perbankan digital. Ini teman-teman pasti pakai. Di mana seperti akun BRI atau akun GoPay ini menggunakan enkripsi untuk melindungi transaksi keuangan data pribadi penggunanya. Jika data tidak dienkripsi, informasi seperti nomor rekening atau kode sandi bisa dengan mudah diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kedua, penggunaan firewall atau antivirus. Ini berfungsi sebagai pagar pembatas yang melindungi sistem komputer atau jaringan dari serangan luar. Firewall menyaring lalu lintas data yang masuk dan keluar sistem, hanya memperbolehkan akses yang sah, menghalangi akses dari sumber yang tidak dikenal atau berbahaya. Ini adalah langkah pertama yang diambil oleh perusahaan untuk mengamankan jaringan mereka dan berpotensi dari ancaman. Sedangkan antivirus digunakan untuk mendeteksi perangkat lunak yang dapat merusak sistem dan mencuri data pribadi. Kalau firewall biasanya digunakan oleh perusahaan karena memiliki sistem yang menyaring lalu lintas data, dan itu perusahaan sangat penting dan perlu digunakan. Sedangkan antivirus tentu digunakan oleh para individu pada perangkat, entah itu handphone, entah itu laptop, untuk menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti peringatan ketika ada situs yang berpotensi phishing atau berpotensi untuk
mencuri data yang ada di perangkat tersebut. Ketiga, autentikasi 2 faktor. Ini banyak terjadi sekarang dan teman-teman sudah paham. Banyak bank digital ataupun e-commerce seperti Shopee, terus BSI Mobile itu sering menggunakan 2FA untuk melindungi akun penggunanya dari pencurian identitas dan peretasan akun. Contoh, jika seorang mencoba mengakses akun pelanggan tanpa izin, mereka diminta untuk memasukkan kata sandi tetapi juga kode unik yang dikirimkan email ketika mereka mendaftar. Dalam implementasi kebijakan perlindungan data pribadi, langkah-langkah implementasi kebijakan perlindungan data pribadi ada menetapkan kebijakan privasi yang jelas. Langkah pertama dalam implementasi kebijakan perlindungan data pribadi adalah menetapkan kebijakan privasi yang jelas. Kebijakan ini harus dengan tegas menginformasikan kepada pengguna mengenai jenis data yang dikumpulkan, cara data tersebut digunakan, serta bagaimana data tersebut akan disimpan dan dilindungi. Kebijakan ini harus mudah diakses dan dipahami oleh pengguna agar mereka dapat membuat keputusan yang tepat mengenai penggunaan layanan atau platform digital. Kedua, yaitu melakukan audit keamanan secara rutin. Setelah kebijakan ditetapkan, audit ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana sistem keamanan perusahaan dapat mengidentifikasi, mencegah, dan memperbaiki potensi resiko keamanan dari data pribadi. Langkah terakhir yang tidak kalah penting adalah memberikan pelatihan kepada karyawan mengenai pentingnya perlindungan data pribadi. Karyawan yang terlatih akan lebih memahami tanggung jawab mereka dalam menjaga kerahasiaan data dan menghindari kesalahan yang dapat membahayakan data. Pelatihan ini juga mencakup prosedur yang harus diikuti jika pelanggaran data atau serangan cyber datang, serta bagaimana mereka dapat memastikan bahwa data pribadi pengguna tetap terjaga baik dalam sistem internal perusahaan. Di hak pengguna dan dalam regulasi perlindungan data, hak untuk mengakses data pribadi. Jadi pengguna memiliki hak atas regulasi terkait data pribadi. Salah satu hak utama adalah hak untuk mengakses data pribadi yang telah dikumpulkan oleh perusahaan atau organisasi. Ini memiliki makna setiap individu berhak mengetahui data apa saja yang telah disimpan mengenai dirinya, serta tujuan dari penggunaannya, dan hak akses ini individu dapat memeriksa apakah data mereka telah digunakan sesuai dengan yang mereka setujui.
serta mengidentifikasi kemungkinan kesalahan atau penyalahgunaan yang terjadi. 2. Hak untuk menghapus dan memperbaiki data pribadi. Hak memperbaiki dan menghapus jika ada kesalahan pada data alamat, informasi kontak pihak individu boleh atau diberi hak untuk memperbaiki. Dan hak untuk menarik persetujuan adalah salah satu aspek penting dalam regulasi perlindungan data pribadi. Sebelum data pribadi dikumpulkan, perusahaan atau organisasi diharuskan untuk meminta persetujuan eksplisit dari individu. Ini berarti bahwa data pribadi hanya boleh dikumpulkan dan digunakan dengan izin yang jelas dari pemilik data. Berkaitan dengan tantangan, tentu di setiap masa atau ke depan terdapat beberapa tantangan dalam perlindungan data pribadi. Ada penyalahgunaan data oleh pihak ketiga, pengumpulan data berlebihan, dan perbedaan regulasi di berbagai negara. Penyalahgunaan oleh pihak ketiga merupakan penyalahgunaan data yang tidak sah. Dalam banyak kasus, data yang dikumpulkan oleh perusahaan bisa jatuh ke tangan pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab, baik itu karena keamanan yang lemah atau ketidaktahuan dari individu yang memberikan data mereka. Tantangan lain yang sering dihadapi adalah pengumpulan data yang berlebihan oleh perusahaan yang seringkali lebih dari yang diperlukan untuk tujuan bisnis yang sah. Pengumpulan data berlebihan ini menjadi masalah ketika perusahaan tidak memiliki kendali yang cukup atas data tersebut atau ketika data tersebut disalahgunakan untuk profiling atau bahkan memanipulasi perilaku konsumen. Ketiga, perbedaan regulasi di berbagai negara. Salah satu tantangan besar dalam perlindungan data pribadi adalah perbedaan regulasi di berbagai negara. Setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda terhadap perlindungan data pribadi. Di Indonesia tentu ada undang-undang perlindungan data pribadi, namun di negara lain tentu aturannya berbeda. Perbedaan ini semakin rumit ketika data pribadi melibatkan perusahaan global yang beroperasi di banyak negara dengan aturan hukum yang berbeda. Tentu aturan hukum di Indonesia dan di negara lain pasti berbeda. Ini menjadikan rumit ketika ada perusahaan yang masuk di berbagai negara. Data yang dikumpulkan di satu negara bisa disimpan atau diproses di negara lain. Ini tentu sangat membuka celah yang besar dan lumayan sangat sulit untuk diatasi. Di pertemuan keempat kali ini kita dapat tarik kesimpulan dalam era digital yang semakin berkembang pesat saat ini, perlindungan data pribadi bukan hanya menjadi masalah hukum, tetapi juga masalah etika yang melibatkan banyak pihak. Perusahaan yang mengumpulkan data pribadi harus bertanggung jawab untuk melindungi data tersebut dengan menggunakan teknologi yang tepat dan menerapkan kebijakan privasi yang jelas. Mereka juga harus melakukan audit keamanan rutin dan memberikan pelatihan kepada karyawan tentang cara melindungi data pribadi.
Sementara itu, negara berperan dalam mengatur dan menegakkan regulasi perlindungan data pribadi melalui Undang-Undang PDP atau Perlindungan Data Pribadi. Merupakan langkah besar dalam melindungi data pribadi, tetapi tantangan besar tetap ada dalam implementasi dan sosialisasi terhadap regulasi tersebut. Secara keseluruhan, untuk mencapai perlindungan data pribadi yang efektif, diperlukan kerjasama yang erat antar perusahaan, individu, negara. Ini adalah tanggung jawab bersama yang membutuhkan komitmen dari berbagai pihak untuk memastikan privasi dan keamanan data pribadi tetap terjaga dan terus berkembang. Sekian dari saya untuk pemaparan materi keempat. Bila kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.